dan video ini dibuat oleh Ira Vinaura Ardania dan Surya Dwi Arina. Di wawasan Nusantara ini kita akan membahas yang pertama, hakikat wawasan Nusantara, yang kedua, definisi wawasan Nusantara, dan yang ketiga, tujuan wawasan Nusantara. Yang pertama, kita akan membahas tentang hakikat wawasan Nusantara. Hakikat wawasan Nusantara adalah persatuan dan keutuhan nasional Republik Indonesia. Hal tersebut secara luas dapat diartikan sebagai cara pandang yang selalu utuh menyeluruh dalam lingkup Nusantara demi kepentingan nasional. Tiap warga negara tanpa kecuali harus berpikir, bersikap, dan bertindak secara utuh dan menyeluruh semata-mata demi kepentingan nasional. Karena itulah hakikat wawasan Nusantara juga dapat diartikan sebagai keutuhan serta kesatuan wilayah nasional atau persatuan bangsa dan wilayah nasional atau persatuan bangsa dan wilayah. Landasan Hukum Wawasan Nusantara. Terdapat 3 TAP MPR, yaitu yang pertama, TAP MPR nomor 4 MPR 1943 pada tanggal 22 Maret 1943. Kedua, TAP MPR nomor 4 1978 22 Maret 1978 tentang GBHN. TAP MPR nomor 2 MPR 1983 12 Maret 1983. Definisi wawasan Nusantara. Menurut beberapa pernyataan, yang pertama, secara etimologi, kata wawasan Nusantara berasal dari 2 suku kata, wawasan dan Nusantara. Wawasan berasal dari bahasa Jawa, yakni dari akar kata wawas, yang berarti pandangan, tinjauan, penglihatan, atau tanggap indrawi. Setelah mendapat akhiran an menjadi wawasan, maka berarti cara pandang, cara tinjau, atau cara lihat. Menurut KBBI, wawasan Nusantara diartikan sebagai pandangan atau anggapan bahwa Nusantara adalah kepulauan yang merupakan satu kesatuan termasuk semua laut dan selatnya. Kemudian menurut TAP MPR 1999, wawasan Nusantara adalah cara pandang dan sikap bangsa mengenai diri dan lingkungan yang serba beragam dan nilai strategis dengan mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa serta wilayah dalam menyelenggarakan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara dengan tujuan mencapai tujuan nasional. Menurut TAP MPR 1993 dan 1998, berdasarkan ketetapan MPR dalam kurung TAP MPR tahun 1993 dan 1998 tentang GBHN, pengertian wawasan Nusantara merupakan cara pandang dan sikap bangsa Indonesia. Wawasan Nusantara menurut beberapa ahli. Yang pertama, menurut Profesor Nuan Usman. Menurut Profesor Nuan Usman, wawasan Nusantara adalah cara pandang bangsa Indonesia mengenai diri dan tanah air sebagai negara kepulauan dalam segala aspek kehidupan yang beragam. Menurut Munajat dan Nusuputro 1981,
Wawasan Nusantara adalah cara pandang bangsa Indonesia tentang diri dan lingkungannya dalam eksistensi yang saling berhubungan, serta penerapannya di tengah lingkungan berdasarkan asas Nusantara. Menurut Sumarsono 2002, wawasan Nusantara merupakan nilai yang menjiwai segenap peraturan perundang-undangan pada setiap strata di seluruh wilayah negara. Menurut Samsul Wahidin 2010, wawasan Nusantara merupakan cara memahami, cara menghayati, cara bersikap, cara bertindak, cara berpikir, dan tingkah laku bagi bangsa Indonesia. Menurut M. Panggebin 1979, wawasan Nusantara merupakan doktrin politik bangsa Indonesia untuk mempertahankan kelangsungan hidup NKRI berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Menurut Sabarti Akhida MK 1997, wawasan Nusantara adalah cara pandang bangsa Indonesia tentang diri dan lingkungannya sesuai dengan Pancasila serta Undang-Undang Dasar 1945 sebagai bentuk aspirasi bangsa yang merdeka, berdaulat, dan bermartabat yang menjiwai kebijakan dalam mencapai tujuan bangsa. Menurut Sri Janti Kailin dan Ahmad Jubaidi, menurut mereka, wawasan Nusantara ialah cara pandang bangsa terhadap diri dan lingkungannya berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, serta sesuai wilayah geografis Nusantara yang menjiwai kehidupan bangsa demi mencapai tujuan dan cita-cita nasional. Menurut Dwi Sulisworo dan kawan-kawan dalam buku Geopolitik Indonesia, wawasan Nusantara adalah geopolitik Indonesia yang diberi pengertian sebagai cara pandang dan sikap bangsa Indonesia mengenai diri dan lingkungannya yang serba beragam dan bernilai strategis dengan mengutamakan persatuan dan kesatuan wilayah dan tetap menghargai serta menghormati kebinekaan dalam setiap aspek kehidupan nasional. Menurut kelompok kerjasama wawasan Nusantara, wawasan Nusantara adalah cara pandang dan sikap bangsa Indonesia mengenai diri dan lingkungannya yang beragam dan bernilai strategis dengan mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa. Menurut Nur Mrs. Bakri 1996, wawasan Nusantara menurut Nur Mrs. Bakri diartikan sebagai cara pandang bangsa Indonesia tentang diri dan lingkungannya juga harus sesuai dengan ide nasional Pancasila sebagai aspirasi suatu bangsa yang merdeka, berdaulat, dan bermartabat di tengah-tengah lingkungannya. Menurut Sukrama 1996, wawasan Nusantara merupakan pandangan hidup bangsa Indonesia dalam memanfaatkan konstelasi geografis Indonesia. Menurut Winarno 2011, wawasan Nusantara diartikan sebagai cara pandang dan sikap bangsa Indonesia mengenai diri dan lingkungannya dengan mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa serta kesatuan wilayah dalam penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Tujuan wawasan Nusantara. Dalam pembukaan Undang-Undang 1945 yang berbunyi untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk mewujudkan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Mewujudkan nasionalisme yang tinggi di segala aspek kehidupan rakyat Indonesia, meningkatkan rasa, paham, dan semangat kebangsaan dalam jiwa bangsa Indonesia, menjamin kepentingan nasional dalam menghadapi era globalisasi yang semakin mendunia,
sebagai penjamin persatuan dan kesatuan di segenap aspek kehidupan nasional. Aspek ini meliputi aspek ilmiah maupun aspek sosial. Demikian presentasi dari kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.